Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kalian kesehatan dan semoga kalian di rumah juga tetap belajar ya. Walaupun di rumah kalian harus tetap belajar karena hakikatnya kalian tidak libur, tapi ada belajar di rumah ya. Nah, di sini Pak Arif mencoba untuk kali ini ingin memberikan materi dari jarak jauh. Saya harapkan ini bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Karena sebenarnya kemarin sudah saya sampaikan beberapa tugas terkait bab baru, yaitu bab 5 tentang lapisan bumi, yaitu tentang atmosfer kemarin itu, subbab atmosfer yang sudah kalian ikuti kuisnya. Nah, saya harapkan untuk rangkumannya juga sudah kalian kerjakan. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan ke kalian tentang materi subbab atmosfer terlebih dahulu, dan insya Allah untuk materi-materi lain juga akan menyusul. Nah, kita akan mulai untuk materi yang pertama, yaitu tentang atmosfer. Pada hakikatnya, bumi memiliki 3 lapisan utama, yaitu yang pertama adalah atmosfer, yaitu lapisan udara yang menyelimuti bumi. Kemudian yang kedua adalah litosfer, yaitu lapisan batuan yang ada di bumi. Kemudian yang ketiga adalah lapisan hidrosfer, yaitu lapisan air yang ada di permukaan bumi. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama untuk kali ini adalah atmosfer. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian atmosfer terlebih dahulu. Jadi atmosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu atmos yang berarti uap dan spaira yang berarti lapisan. Jadi secara sederhana, atmosfer pengertiannya adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Nah, sifat-sifat atmosfer antara lain yang pertama adalah tidak berwarna, tidak berbau, tidak dapat dirasakan kecuali dalam bentuk angin. Ya, karena hakikatnya atmosfer adalah udara kan. Udara pasti tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dapat dirasakan kalau tidak dalam bentuk angin. Kemudian yang kedua, dinamis atau bergerak dan elastis, bisa mengembang maupun mengkerut. Nah, kemudian yang ketiga, transparan terhadap beberapa bentuk radiasi. Transparan berarti bisa tembus ya kan. Bisa tembus karena apa? Di atmosfer itu nanti ada sinar inframerah yang bisa sampai ke permukaan bumi itu. Bahkan ada sinar UV yang bisa sampai ke permukaan bumi yang merugikan untuk manusia. Karena memang sifatnya adalah transparan terhadap beberapa bentuk radiasi. Kemudian yang keempat, mempunyai berat sehingga dapat menimbulkan tekanan. Nah, jadi ya udara itu pasti memiliki berat. Karena sesuatu yang memiliki berat pasti memiliki tekanan. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang komposisi atmosfer. Jadi, apa toh yang menyusun atmosfer itu? Ya, namanya atmosfer adalah lapisan udara, berarti yang menjadi komposisi di atmosfer adalah gas-gas ya. Nah, gas-gas apa saja yang mendominasi? Nah, jadi gas-gas yang paling mendominasi dalam pembentukan atmosfer itu adalah nitrogen. Nah, ini gas yang paling banyak mendominasi itu adalah nitrogen ya. Bukan oksigen, apalagi karbon dioksida. Kalau misalkan karbon dioksida yang paling banyak, nanti terjadi apa malah? Efek rumah kaca ya. Nah, bukan juga oksigen, walaupun kita sebagai makhluk hidup itu memerlukan oksigen, tapi bukan oksigen lah yang paling banyak di atmosfer. Jadi yang paling banyak sekitar 78% itu adalah nitrogen, kemudian baru oksigen sekitar 21%, argon 0,9%, karbon dioksida 0,03%, dan gas-gas lainnya sekitar 0,07%. Nah, gas-gas lainnya ini bisa kalian lihat di LKS-nya, itu lebih lengkap di tabel itu ya, di LKS-nya. Kemudian yang ketiga adalah manfaat atmosfer. Jadi atmosfer memiliki manfaat yang luar biasa bagi kehidupan
makhluk hidup di bumi ini. Dimana manfaat atmosfernya adalah manfaat secara umum. Nanti juga ada manfaat secara spesifik itu pada masing-masing lapisan atmosfer. Yang pertama untuk manfaat atmosfer secara umum adalah menyediakan berbagai macam gas yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Jelas tadi sudah ada gas-gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, apalagi oksigen. Nah, jadi atmosfer menyediakan itu, sehingga makhluk hidup bisa bertahan hidup di bumi ini. Kemudian yang kedua, menjaga suhu bumi agar tetap hangat sehingga dapat dihuni makhluk hidup. Nah, jadi di atmosfer itu juga ada kalanya untuk mengatur keseimbangan suhu. Nah, makanya ada istilah efek rumah kaca kemarin yang sudah kita pelajari, karena efek rumah kaca itu juga berperan untuk apa? Menghangatkan suhu bumi. Pada dasarnya seperti itu, tapi akhirnya malah menjadi bencana kalau misalkan karbon dioksida yang terkandung di dalam atmosfer terlalu berlebihan. Nomor 3 adalah melindungi manusia dari radiasi sinar UV matahari. Nah, kemarin juga sudah kita pelajari. Jadi yang melindungi manusia dari radiasi sinar UV matahari adalah lapisan apa kemarin? Yaitu lapisan ozon. Nah, lapisan ozon itu terdapat di atmosfer. Ya. Yang keempat, melindungi bumi dari meteor atau benda luar angkasa lain yang menghantam bumi. Nah, jadi atmosfer itu sebagai tameng juga ya. Misalkan ada benda-benda langit yang misalkan jatuh ke permukaan bumi, belum sampai jatuh ke permukaan bumi sudah terbakar dulu di atmosfer. Jadi, misalkan ada yang sampai ke permukaan bumi itu adalah ukurannya lebih kecil daripada ukuran yang sebenarnya menghantam bumi. Nah, jadi itulah manfaatnya atmosfer. Jadi sudah terbakar dulu di atmosfer sebelum akhirnya jatuh ke permukaan bumi dengan ukuran yang lebih kecil. Yang nomor 5, menyediakan ruangan bagi pesawat untuk terbang atau bagi satelit untuk mengorbit bumi. Nah, jadi di atmosfer juga ada nanti di manakah lintasan pesawat yang sesuai untuk yang aman untuk penerbangan. Juga di atmosfer juga menyediakan apa? Orbit satelit agar bisa digunakan dimanfaatkan oleh manusia di bumi ini. Nah, kemudian yang keempat adalah struktur atmosfer. Nah, struktur atmosfer itu lebih ke jenis-jenis lapisan yang ada di dalam atmosfer. Nah, lapisan yang ada di atmosfer itu terdiri dari 5. Yang paling dekat dengan bumi, sekitar 10 km dari permukaan bumi, itu namanya adalah lapisan troposfer. Nah, ini adalah lapisan troposfer. Kemudian di atas lapisan troposfer ada lapisan stratosfer sekitar 10-30 km. Kemudian di atas stratosfer ada lapisan mesosfer sekitar 30-50 km. Kemudian di atas mesosfer ada lapisan termosfer sekitar 50-400 km. Kemudian di atas termosfer ada lapisan eksosfer di atas 400 km hingga 1000 km. Ya. Nah, jadi lapisan eksosfer ini nanti berbatasan langsung dengan yang namanya luar angkasa. Nah, untuk angka-angka ini mungkin ketika kalian membuka di buku maupun di sumber internet atau referensi lain, mungkin angka-angka ini berbeda, tapi pada dasarnya urutannya adalah seperti ini. Ya. Nah, antara lapisan troposfer dan stratosfer nanti akan dibatasi oleh namanya lapisan tropopause ini. Jadi ini pembatas. Pembatas antara lapisan troposfer dan stratosfer. Nah, yang membatasi stratosfer dan mesosfer itu namanya adalah ini stratopause. Kemudian membatasi antara mesosfer dan termosfer itu namanya adalah lapisan mesopause. Dan yang membatasi antara termosfer dan eksosfer adalah lapisan thermopause. Nah, kemudian ini ciri-ciri dari lapisan masing-masing lapisan yang ada di atmosfer. Jadi untuk memudahkan kalian mempelajari, nah
Gambar-gambar ini adalah menunjukkan ciri-ciri utama, ciri-ciri khas karakteristik dari masing-masing lapisan yang ada di atmosfer ini. Kita mulai dari yang paling bawah. Yang paling dekat dengan permukaan bumi adalah lapisan troposfer. Nah, di sini ada pelangi, ada awan, ada petir, ada hujan. Maksudnya adalah di dalam troposfer ini gejala-gejala cuaca seperti pelangi, kemudian awan, kemudian hujan, petir, itu terjadinya di troposfer. Nah, kemudian di lapisan atasnya lagi stratosfer. Stratosfer ada O3 itu adalah lapisan ozon. Jadi lapisan ozon itu adanya di stratosfer. Nah, kemudian ini ada pesawat. Berarti kalau pesawat itu apa? Berarti stratosfer adalah jalur penerbangan yang aman untuk pesawat. Ya. Jadi pesawat tuh terbangnya yang paling aman itu ada di stratosfer. Mengapa demikian? Karena di lapisan stratosfer itu kondisi udaranya itu akan lebih stabil daripada kondisi udara yang di troposfer. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa troposfer merupakan lapisan dengan kondisi udara yang tidak stabil. Karena apa? Berbagai gejala cuaca terjadi di troposfer. Nah, sehingga pada lapisan troposfer juga banyak terjadi gerakan udara. Nah, sementara itu, lapisan di atasnya yaitu stratosfer merupakan lapisan yang sangat stabil dengan gerakan udara yang sangat sedikit. Nah, karena gerakan udara yang sangat sedikit ini sehingga mengurangi resiko turbulensi yang merupakan salah satu penyebab jatuhnya pesawat. Nah, jadi pada hakikatnya yang paling aman untuk jalur penerbangan itu adalah di stratosfer karena lebih minim terjadi turbulensi. Turbulensi apa? Guncangan akibat perubahan kecepatan udara. Nah, kalau di troposfer kan kita masih melihat gejala-gejala cuaca seperti awan. Nah, mungkin kalian kalau misalkan pernah naik pesawat, kira-kira kalian kalau terbang sudah paling tinggi berarti di atas awan, loh. Jadi kalau misalkan awannya saat itu terjadi hujan, berarti hujannya hanya di bawah awan. Kalau di atas awan sudah tidak terjadi hujan. Jadi kalau misalkan penerbangan berada di atas awan, itu akan lebih aman karena tidak terganggu oleh hujan, gemuruh, dan sebagainya yang akan mengganggu penerbangan. Nah, itulah alasannya kenapa kok pesawat kecenderungannya untuk jalur penerbangan yang lebih aman adalah di stratosfer. Kemudian lapisan atasnya lagi adalah mesosfer. Nah, ini ada apa? Meteor ya. Jadi lapisan mesosfer inilah yang melindungi bumi dari hantaman benda-benda langit yang jatuh ke bumi. Jadi sebelum jatuh sampai ke permukaan bumi, di mesosfer ini sudah terbakar terlebih dahulu. Jadi ukurannya lebih kecil. Jadi yang jatuh ke permukaan bumi tidak ukuran yang aslinya, ya ukuran yang besar-besar. Ya. Kemudian selanjutnya adalah lapisan termosfer. Nah, termosfer ini sangat bermanfaat untuk apa? Untuk telekomunikasi kita. Karena apa? Di lapisan termosfer ini nanti sinyal-sinyal itu akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi sehingga bermanfaat untuk apa? Untuk penyiaran, kemudian untuk telekomunikasi, kemudian untuk kalian berinternetan seperti itu. Jadi manfaatnya adalah memantulkan gelombang karena di sini ada gas-gas ion yang berfungsi untuk memantulkan gelombang elektromagnetik dari bumi dipantulkan kembali untuk sarana telekomunikasi. Nah, kemudian selanjutnya yang paling luar, lapisan paling luar yang ada di atmosfer itu adalah lapisan eksosfer yang nanti berbatasan langsung dengan di luar angkasa. Nah, di lapisan eksosfer ini, ya biasanya ini apa? Ini ada satelit toh. Nah, orbit-orbit satelit itu biasanya dilepaskan di sini.
satelit Palapa, satelit Telkom, satelit yang lain. Jadi di sini orbitnya. Jadi ketika bumi berputar juga ikut berputar. Namanya satelit buatan ya. Satelit buatan manusia yang berfungsi untuk komunikasi itu ditaruhnya di sini. Nah, ini gejala-gejala alam pada lapisan atmosfer, khususnya pada lapisan troposfer. Apa ini? Pelangi, kemudian ada awan, hujan, petir. Ini adalah halo matahari. Ini adalah pelangi api. Mungkin belum pernah melihat ini pelangi api. Kemudian ini adalah aurora. Aurora itu biasanya dia terjadinya di termosfer. Nah, kita akan bahas satu persatu apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang masing-masing karakteristik lapisan atmosfer. Yang pertama adalah lapisan troposfer, yang mana lapisan troposfer adalah lapisan atmosfer paling bawah. Kemudian tempat hidup makhluk hidup, jelas ya kan? Kita berada di lapisan troposfer. Kemudian tempat akumulasi gas-gas oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Jadi tempat berkumpulnya oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida itu ada di troposfer. Nah, di mana oksigen itu sangat bermanfaat untuk makhluk hidup. Uap air dan karbon dioksida yang banyak terdapat pada lapisan ini berfungsi menjaga keseimbangan panas permukaan bumi. Nah, ini tadi karbon dioksida yang banyak, tapi tidak berlebihan ya. Maksudnya banyak itu ya dalam kondisi yang sewajarnya. Itu kan bermanfaat untuk menjaga suhu bumi agar tetap hangat pada dasarnya itu. Kalau misalkan berlebihan nanti terjadi efek rumah kaca, ya kan? Kemudian gejala cuaca seperti awan, hujan, petir, topan, dan badai terjadi di lapisan troposfer. Jadi cuaca jenis apapun terjadinya adalah di troposfer. Tadi sudah antara troposfer dan stratosfer terdapat lapisan peralihan yang disebut tropopause. Kemudian ini semakin tinggi lapisan troposfer, jadi semakin rendah suhu udaranya. Nah, jadi semakin tinggi nanti semakin berkurang suhu udaranya. Kemudian stratosfer karakteristiknya adalah dalam lapisan ini terdapat lapisan ozon. Nah, ozon itu berfungsi untuk apa kemarin? Untuk melindungi bumi dari radiasi sinar UV matahari dengan cara menyaring sinar yang berlebih. Serapan inilah yang menyebabkan suhu udara naik ketika bertambahnya ketinggian. Nah, jadi untuk stratosfer ini berbeda dengan troposfer. Kalau troposfer semakin tinggi ketinggiannya troposfer, berarti suhunya semakin rendah. Kalau ini tidak, semakin tinggi lapisan stratosfer, berarti semakin tinggi suhu udaranya. Nah, kenapa kok semakin tinggi? Karena ini tadi, karena ada serapan dari UV yang ada di lapisan ozon. Jadi kan lapisan stratosfer itu ada lapisan ozonnya berfungsi untuk menyerap UV. Jadi kalau semakin tinggi berarti semakin banyak yang diserap. Makanya semakin tinggi suhunya. Bukan semakin rendah seperti troposfer. Kemudian dalam lapisan ini tidak memiliki uap, air, awan, ataupun debu. Sehingga udara yang ada di sekeliling lapisan stratosfer akan kering. Nah, jadi kalau di stratosfer itu makanya tidak memiliki awan, uap air, jadi cenderung lebih aman untuk jalur penerbangan. Ini lapisan stratosfer biasanya digunakan sebagai jalur penerbangan yang aman bagi pesawat terbang. Kemudian terdapat lapisan stratopause sebagai lapisan antara stratosfer dan mesosfer. Jadi yang membatasi tadi ya antara stratosfer dan mesosfer adalah stratopause. Kemudian mesosfer. Karakteristik dari mesosfer tadi sudah saya jelaskan sedikit. Lapisan mesosfer adalah lapisan yang melindungi bumi dari ancaman luar seperti benda-benda langit. Nah, benda langit seperti meteor yang jatuh ke bumi nantinya akan hancur apabila telah mencapai lapisan ini. Pecahan-pecahan meteor kecil ini akan yang kemudian disebut dengan meteorit. Nah, jadi nanti ada istilah, mungkin kalian sudah mempelajari sebelumnya di SD, ada istilah meteoroid, ada istilah meteor, dan ada istilah meteorit. Kalau meteoroid, itu berarti
batu-batuan yang melayang-layang di luar angkasa itu adalah meteoroid. Nah, kalau meteor itu apa? Meteoroid yang mulai menuju ke permukaan bumi. Itu namanya adalah meteor. Nah, kalau meteorit adalah meteor yang tidak habis terbakar di atmosfer dan jatuh ke permukaan bumi. Nah, jadi kalau yang jatuh ke permukaan bumi namanya bukan meteor tapi meteorit karena ukurannya lebih kecil. Kalau yang meteor jatuh itu berarti dari luar angkasa sampai ke atmosfer. Itu namanya meteor. Karena di atmosfer di mesosfer ini nanti akan terbakar benda-benda seperti meteor tersebut. Dilindungi oleh mesosfer ini. Kemudian terdapat lapisan mesopause sebagai perantara antara lapisan mesosfer dan termosfer. Jadi sudah juga. Kemudian lapisan termosfer. Nah, lapisan termosfer disebut juga sebagai lapisan panas atau hot layer. Karena apa? Terjadi ionisasi gas-gas oleh radiasi matahari sehingga lapisan ini dikenal juga dengan ionosfer. Jadi lapisan termosfer disebut juga lapisan ionosfer juga ya. Nah, berkat adanya gas-gas yang mengalami ionisasi ini, sinyal-sinyal radio komunikasi dari permukaan bumi dapat dipantulkan kembali ke bumi sehingga aktivitas komunikasi dapat terjadi. Jadi manfaatnya termosfer apa? Memantulkan kembali sinyal-sinyal yang ada di permukaan bumi itu sarana telekomunikasi. Kemudian pada lapisan ini terdapat pula sinar kutub atau aurora yang muncul di kala fajar atau petang. Nah, jadi aurora mungkin kita tidak pernah melihat sebelumnya karena memang aurora itu terjadinya di kutubnya, kutub utara atau kutub selatan. Kebanyakan seperti itu. Kemudian antara termosfer dan eksosfer terdapat lapisan peralihan yang disebut termopause tadi. Dan yang terakhir adalah eksosfer sebagai lapisan paling luar dari atmosfer bumi yang nanti berbatasan langsung dengan luar angkasa. Kandungan gas utama pada lapisan eksosfer adalah hidrogen. Nah, kemudian tekanan udara di eksosfer mendekati 0 atau vakum. Jadi kalau misalkan kalian di sini, tekanan udaranya 0, bagaimana? Apa yang terjadi? Bisa melayang-layang gitu. Makanya kalau misalkan ada astronot itu kan pakai tabung oksigen. Kenapa? Karena kalau sudah sampai sana, sudah tidak ada lagi oksigen yang tekanan udaranya 0. Jadi oksigennya itu sangat kecil. Kemudian kerapatan udara semakin tipis sampai hampir habis di ambang luar angkasa. Apalagi di luar angkasa ya. Ini masih dalam koridor atmosfer. Kemudian satelit-satelit buatan biasanya berada di lapisan ini. Tadi sudah saya. Nah, kemudian suhu di atmosfer. Nah, ini ada grafik. Jadi cara membaca grafiknya ini adalah untuk sumbu vertikal itu menunjukkan apa? Nih, ada istilah apa nih? Z kilometer, berarti ini menunjukkan ketinggian. Kemudian ini T derajat Celcius berarti menunjukkan suhu. Sumbu horizontal ini berarti menunjukkan suhu. Nah, garisnya ini menunjukkan apa, Pak? Nah, garisnya ini menunjukkan kalau troposfer awalnya sekitar 30 derajat. Nah, semakin tinggi lapisan troposfer berarti tadi apa? Semakin rendah suhunya atau berarti semakin berkurang suhunya. Nah, kemudian untuk stratosfer semakin tinggi, ini kan? Semakin tinggi lapisan troposfer berarti semakin tinggi juga suhunya. Kembali lagi semakin naik suhunya. Jadi kalau di troposfer semakin turun suhunya, kemudian kalau di stratosfer semakin naik suhunya, kemudian di mesosfer kembali lagi turun suhunya, kemudian di termosfer nanti naik lagi suhunya. Nah, jadi maknanya dari garis ini adalah menunjukkan perubahan suhu di masing-masing lapisan atmosfer. Nah, kemudian tentang tekanan udara. Nah, tekanan udara ini apa konsepnya?
Yang pertama adalah semakin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, tekanan udaranya semakin kecil. Nah, ini logika sederhananya adalah, coba kalian lihat orang panjat pinang. Berarti yang bawah itu tekanannya lebih besar apa lebih kecil daripada yang memanjat di atasnya? Pasti yang bawah akan mendapatkan tekanan yang lebih besar. Nah, itu analogi yang bisa digunakan untuk menjelaskan tekanan udara tersebut. Jadi, semakin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, tekanan udaranya akan semakin kecil. Kalau tekanan udara semakin kecil, bagaimana efeknya? Jumlah molekul udaranya juga semakin kecil. Jadi kalau semakin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, tekanan udaranya semakin kecil. Kalau tekanan udara semakin kecil, apalagi kalau tadi sudah saya jelaskan di eksosfer, tekanan udara mendekati 0, hampir vakum ya. Tidak ada tekanan udaranya. Nah, kemudian kalau tekanan udara semakin kecil, apa efeknya? Jumlah molekul udara semakin sedikit. Kalau jumlah molekul udara semakin sedikit, bagaimana efeknya? Kadar oksigen yang terkandung di dalam udara juga semakin tipis. Jadi kalau misalkan kita mendaki gunung ya, contohnya yang paling sederhana, kita mendaki gunung. Kalau semakin atas, itu akan semakin susah untuk bernapas. Untuk mencari oksigen itu semakin susah. Kenapa? Karena memang kalau semakin tinggi suatu tempat, itu akan tekanan udara semakin kecil, dan kita akan semakin sulit untuk bernapas, untuk mencari oksigen, karena kandungan udara juga semakin kecil. Kemudian, nah ini yang sudah saya jelaskan tadi. Hal ini dapat dirasakan jika kita pergi ke tempat yang tinggi, seperti gunung, akan terasa berat untuk bernapas. Seseorang pendaki akan semakin sulit mendaki gunung yang sangat tinggi. Selain udara yang dingin, pada tempat tinggi tekanannya sangat rendah. Pada tempat yang tekanannya rendah, partikel udaranya pun rendah, sehingga pendaki gunung tidak dapat bernapas tanpa bantuan tabung oksigen. Jadi bahkan kalau misalkan pendaki itu ya harus membawa tabung oksigen. Kenapa? Untuk kebutuhan pernafasannya. Nah, penurunan tekanan udara menyebabkan terjadinya hipoksia. Nah, ini adalah penyakitnya. Hipoksia karena gejala kekurangan oksigen pada jaringan tubuh yang terjadi akibat pengaruh perbedaan ketinggian. Jadi awalnya kita berada di ketinggian tertentu, kemudian ke ketinggian yang lebih tinggi lagi, nah itu akan terjadi perbedaan toh, otomatis kita akan jadi hipoksia. Kalau kita tidak bisa adaptasi dengan ketinggian yang baru, nah, nanti akan kesulitan untuk bernafas, sehingga membutuhkan pasokan oksigen yang akan lebih keras. Nah, alhamdulillah untuk materi di atmosfer ini cukup sampai di tekanan udara tadi ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Saya harapkan kalian untuk tetap stay di rumah, tidak usah kemana-mana dulu kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Kalian diliburkan karena memang kondisinya lagi kurang baik Indonesia ini, karena adanya wabah virus corona yang sangat meresahkan ini. Semoga kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah, selalu diberikan kesehatan, dan saya harapkan kalian juga selalu mendapatkan kesehatan di rumah, tidak ada yang sakit. Dan tolong untuk tugas-tugas yang saya berikan itu dikerjakan dengan baik, karena itu juga untuk kalian sendiri. Nanti juga penilaian juga saya dari itu semua. Dan untuk materi-materi lain insya Allah akan menyusul. Nanti akan saya sampaikan melalui wali kelasnya lagi. Jadi demikian untuk materi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekali lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.